Udah mulai. Halo guys, ini kura-kura peliharaan kita. Namanya ini Yuki. Ini baby. Kalau Yuki ini kura-kura jenis sulcata. Ini dari Afrika. Kalau ini baby, jenisnya cherry head dari Amerika Selatan. Ini kura-kura forest. Kalau kura-kura sulcata ini, kalau baca di Wikipedia nih ya, ini bisa sampai ukuran 90 cm dengan beratnya itu sampai 70 kg. Sedangkan cherry head ini nggak sebesar sulcata ya, dia cuma sampai sekitar 35 cm dengan berat kurang tahu mungkin sekitar 20 kg. Kura-kura sulcata ini merupakan kura-kura terbesar ketiga setelah Galapagos dan Aldabra. Ini sama-sama kura-kura darat, bukan jenis kura-kura air. Jadi nggak bisa kalau kita rendam air kayak di akuarium ya mati. Ini kan kura-kura darat. Kalau si Yuki ini sukanya full sayuran dan buah-buahan. Kalau ini masih bisa dia makan udang, makan ikan. Kalau ini enggak, ini sama sekali enggak bisa. Ini kedua kura-kura ini sudah saya pelihara kurang lebih hampir setahun. Kita lihat yuk pertumbuhan mereka sekarang. Dulu ini Yuki saya beli ini di bulan Mei 2021, itu ukurannya masih 9,5 cm. Meteran mana? Kita ukur sekarang dari 9,5. Mungkin kurang akurat. Sorry Yuki. Sekarang sekitar 18,5 cm dari 9,5 ya. 18,5 cm. Sekarang ukurannya 12 cm. Ya ini kan nggak sebesar dia pertumbuhannya. Juga waktu dulu beli ini bentuknya si baby ini masih bulat ya. Sekarang memanjang. Emang bentuk cangkangnya seperti itu. Dan sekarang itu udah marbelnya banyak. Kalau ini saya beli memang sudah pirading. Nggak tahu kenapa waktu sama penjualnya sebenarnya banyak yang nggak pirading, tapi saya lebih suka yang model kayak gini. Terus kalau gimana perawatan antar keduanya ini, mana yang lebih bagus, yang lebih mudah merawat cherry head sama kura-kura sulcata? Sebenarnya lebih mudah merawat cherry head ya, karena sulcata ini bisa rentan terkena bladder stone. Ini saya sendiri sudah kemarin Yuki ini sudah operasi 2 kali. Dia tidak bisa pup, tidak mau makan berhari-hari karena nggak tega. Akhirnya saya bawa ke dokter Joban ya. Akhirnya dioperasi. Untungnya dioperasi sampai 2 kali. Setelah di X-ray itu ada 2 bladder stone. Dikasih obat, dikasih cairan sejenis cairan infus, bukan sih Mbak? Apa sih namanya? Ya. Yaitu kita kasih pipet, akhirnya turun dua-duanya. Tapi itu tetap harus dioperasi di bagian bawah ini sama dokternya. Itu 2 kali. Untungnya nggak sampai kita operasi bedah di sini ya. Kalau menurut dokter sih penyebabnya karena kurang direndam. Jadi memang awalnya pertama dulu itu kalau saya miara ini direndam tiap hari. Tapi ada yang bilang katanya nggak boleh tiap hari, seminggu cukup 2 kali saja ya, karena takut terkena flu. Ya akhirnya kejadian kayak gini. Mulai sekarang saya tetap rendam tiap hari, tapi sebentar sih, tetap 20 menit, 10 menit kalau khususnya cherry head. Dan kalau misalkan hujan juga saya jemurnya di dalam aja pakai lampu pemanas.
Ini makanannya sehari-hari. Dia kalau pagi kita kasih mana deh? Ini deh. Kita kasih ini Vitefrit. Sebelumnya saya pakai Repcal. Ini kita kasih juga bagusnya direndam dulu makanannya, direndam air baru kita kasih makan. Terus kalau sore biasanya kita kasih pisang, paya, paling sering itu paya. Kalau lagi ada apel kita kasih apel. Ambil deh, makan daun tuh. Oh, kepanasan dia nih, matanya berair. Ini kalau cherry head, kalau kepanasan dia matanya berair. Kita kasih air. Sekarang kita tips merendam kura-kura ya. Jangan, kamu jangan ke sana. Jangan ya. Tapi kamu jangan sih. Awas bang. Awas jatuh. Mana deh palanya? Itu pantat. Ini palanya. Ini palanya, saya lupa. Nah, kalau kita misalnya mau rendam kura-kura, jangan gitu dong, kasihan aku. Iya. Nggak usah terlalu banyak, apalagi dia sampai mendongat, cukup segini saja. Dia jemur, yang penting tidak dehidrasi kan. Jangan sampai kita jemur dia dehidrasi, yang ada malah mati. Apalagi kura-kuranya masih kecil. Ini juga saya nggak campurkan, saya bedakan tempatnya. Lumayan kalau sampai kena bladder stone itu. Kita kemarin operasi biar berapa? 700.000. Itu yang pertama kan. Yang kedua dikasih murah karena perawatan lanjutan. Terus ada obat yang harus beli di luar juga ya, sekitar 150.000. Ini kalau kita rendam pakai alarm aja biar nggak kelebihan ya. Kita kasih 10 menit atau 20 menit. Dulu. Kalau yang udah besar gini dia lebih kuat sih. Richard. Nah ini lupa. Ini obat Revstone. Kemarin sebelum kita operasi, kita udah sempat pakai ini ya, ternyata tetap gagal ya. Akhirnya terpaksa ya udah dioperasi juga. Oke, kita balikin mereka dulu. Ini bocil udah mulai rusuh ini. Nah ini kita lihat kandangnya yuk. Ini keduanya saya taruh di outdoor. Dia tolong bawain satu lagi. Ini sih ini. Yuk. Semakin. Kamu diam. Ini settingan kandangnya outdoor gini. Tapi untungnya walaupun beda jenis ya, nggak ada yang suka makan pupnya, nya. Masing-masing tuh dari kura-kura. Kalau ada yang pup didiemin aja gitu. Paling ya joroknya itu kalau diseret-seret sama badannya, mau nggak mau kita mandiin terus disikat. Untuk mandiin sendiri saya pakai ini, sal sama sikat. Ini juga cuma seminggu sekali sih. Ini rumah-rumah buat tidur. Kalau ini saya karena belum beli hiding cave yang besar ya, pakai ini aja dulu. Nah tuh, kasih lihat lagi minum tuh. Nah kalau cherry head ini dia rajin minum. Kalau sulcata ini dia nih susah sekali minum ya, makanya ya kita rendam itu biar dia sekalian minum. Dan itulah yang mungkin salah satu jadi penyebabnya dia bladder stone. Sedangkan kalau yang cherry head ini dia tidak ada bladder stone ya.
Jadi merawatnya lebih mudah. Kalau yang Bladestone itu biasanya bukan hanya pura-pura darat sih, pura-pura air juga bisa. Richard, kok boleh gitu? Ini tadinya si Uki ini deket banget ya, ini kalau ada orang nyamperin mau. Tapi semenjak dia di operasi pantatnya, dia jadi takutan sama orang dia. Kalau nggak tuh suka kaget, tadinya nggak gini. Nah, makanya buat kamu yang lagi miara, usahakan redam lah setiap hari, jangan sampai terjadi Bladestone. Oke, infonya segitu dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Dan saya juga kebetulan kan newbie ya, baru main reptil dari dog lover karena udah nggak punya anjing lagi, saya nggak dog lover lagi. Menurut saya lebih gampang merawat pura-pura lah dibanding anjing. Kalau anjing itu kan ya dia gampang sakit, kita tiap hari harus ajak jalan-jalan biar dia nggak stres ya. Kalau pura-pura gampang banget sih buat saya. Dan kalau misalkan ada perkataan yang salah, tolong dikoreksi. Terima kasih sudah mampir di channel saya.